Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KMF Nita, welcome to Sharing with PSDM #2. Bersama aku Raska dari Departemen Biologi Angkatan 2021 dan rekan aku Nurul Afifah dari Departemen Matematika dan Sains Data Angkatan 2022. Nah, pada Sharing with PSDM #2 ini nih teman-teman, kita mau usung tema yang keren. Apa sih tema kita pada kali ini, Nurul? Akademik atau organisasi, bisa kok keduanya? Wah, keren banget gak sih teman-teman? Tema kita pada kali ini, siapa sih Nurul narasumbernya? Selain tema kita yang keren tadi, kita juga kedatangan narasumber yang keren nih, yaitu Kak Fatia Rabiatunisa yang biasa kita panggil Kak Atun dari Matematika Angkatan 2019. Hai Kak Atun. Halo semuanya. Hai. Sesuai dengan tema kita tadi nih, Kak Atun mempunyai banyak pengalaman baik di bidang organisasi maupun di bidang akademik. Nah, di bidang akademik sendiri, Kak Atun pernah memperoleh medali emas Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Kemudian juga mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Nasional dan juga mengikuti Modeling Competition Mathematics tingkat internasional. Selain itu, Kak Atun ini juga aktif di berbagai organisasi seperti BMKM FIPA dan juga himpunan. Nah, sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut nih teman-teman, mungkin dari Kak Atun bisa memperkenalkan diri Kakak dulu nih Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi, perkenalkan teman-teman semuanya, aku Fatia Rabiatunisa dari Matematika Angkatan 2019. Nah, biasa dipanggil Atun. Nah, untuk kesibukan Kakak saat ini apa sih Kak? Kalau kesibukan sih, kalau di pendidikan alhamdulillah udah selesai ya. Jadi sekarang lagi ngerjain beberapa proyek, alhamdulillah. Dan kemudian juga persiapan nih karena mau wisuda, insya Allah. Berarti Kakak ngejar wisuda di bulan Juli ya Kak? Iya, insya Allah. Nah, sebelumnya Nurul kan udah nyinggung nih Kak mengenai pengalaman Kakak di organisasi maupun di prestasi. Mungkin dari Kakak bisa dijabarin lebih lanjut Kak dari pengalaman Kakak selama di bangku perkuliahan. Oke, kalau pengalaman sendiri ya, antara akademik sama organisasi ini, kalau aku benar-benar memulai itu dari zaman-zaman maba, mahasiswa baru. Nah itu kalau kita di MIPA itu bakti dulu ya, bakti urutannya itu dari bakti, kemudian kita ada magang KMF. Nah kebetulan aku magang di Rafflesia, ada yang sama? Ada dong juga. Oh iya, di Rafflesia. Nah dari Rafflesia aja itu aku udah mulai tertarik tuh ikut organisasi, karena aku dulu melihatnya seru juga ya join organisasi kayak gitu. Karena kan Rafflesia itu juga termasuk organisasi kan, kayak merasa tertarik, seru gitu, jadi pengen lah ikut gitu awalnya. Kemudian habis magang KMF kita ada LMTD, pas aku ada LMTD, masih ada kan sekarang ya? Masih. Tapi kalau sekarang itu duluan LMTD ada magang KMF. Oh gitu, berarti kalau aku duluan KMF nya baru itu baru LMTD-nya. Nah habis LMTD itu langsung join sekolah kepemimpinan BEM, ada PIS-leader. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau Kakak maksudnya di bidang apa gitu waktu di PIS-leader? Nah dari PIS-leader itu di Adkesma. Bahkan setelah join BEM juga dua periode juga di Adkesma juga. Gitu. Itu kenapa ya Kak milih Adkesma? Karena tertarik sih karena kan di Adkesma itu kita kayak menyampaikan aspirasi dan bisa lobby sama pimpinan sama segala macam gitu ya. Suka aja sih, kayak menarik lah bagi aku gitu. Nah itu kalau untuk yang pengenalan ya, untuk sebelum join organisasi. Kemudian aku untuk kepanitiaan pertama itu di UNAN, itu aku ikut panitia pengawas pemilu, Panwas 2 gitu. Nah kemudian di himpunan juga ada semacam pengembangan diri ya di himpunan. Nah itulah awal mulanya. Kalau untuk prestasi sendiri baru mulai mencoba untuk ikut perlombaan itu di semester 3. Di semester 3 di perlombaan itu. Pertama kali itu aku ikut sebelum timnas yang disampaikan Nurul tadi itu, aku ikut membangun model matematika tingkat nasional dan alhamdulillah mendapat juara 2 waktu itu. Itu yang pertama kali rasanya. Kemudian bukan sebelum itu pernah juga tapi gagal. Waktu itu ikut online kan, karena kan lombanya online tapi gagal. Terus seiring berjalannya waktu untuk organisasi itu juga aku balik ke organisasi ya, kayaknya belum balik kita. Di organisasi itu juga join di BEM tadi kan dua periode. Ya terus di himpunan tuh
aku di bagian Infokom, Ana juga tertarik tuh di bagian dokumentasi, publikasi gitu. Terus juga pernah diminta ikut bisnis dan beberapa organisasi lainnya. Mungkin aku nggak bisa sebutin detail ya. Itu di luar kampus. Kayak dulu pernah ikut kayak apa ya? Relawan ya, ibanya relawan itu di gerakan mahasiswa berantas buta matematika gitu. Itu acaranya online atau tatap muka? Waktu itu kalau masih online ya, jadi ikutnya tuh online. Ya kurang berasa di sana sih karena masih online gitu. Nah gitu terus sampai alhamdulillah sampai akhir aku kuliah di semester 7 yang terakhir itu kepanitiaan terakhir aku itu di pekan seni bermatematika yang ke-19 kepanitiaan terakhir. Kalau untuk organisasi terakhir aku itu berakhir di laboratorium. Jadi waktu itu jadi asisten itu sebagai koordinator praktikum ya di praktikum persamaan diferensial biasa atau kalau di matematika. Itu sih kalau untuk organisasinya akhir deh pas perkuliahannya gitu. Nah, Rizka tertarik nih Kak di bagian Kakak menang medali emas di Timnas. Mungkin bisa Kakak ceritain gitu Kak, di bidang apa dapat medali emasnya? Oke, kalau di bidang itu di poster ya, karena kan kalau Timnas itu ada 2 presentasi dan poster, dan alhamdulillah waktu itu menang bersama tim itu bersama DLD mantan gubernur BEM FIPA juga dan mantan kepala departemennya Kominfo ada Kak Cipa. Itu bertiga kami satu tim itu di bidang poster ilmiahnya. Alhamdulillah dapat medali emas. Nah, dari pengalaman yang udah kakak sebutin dari tadi nih, bagaimana sih pandangan kakak tentang organisasi sama akademik? Oke, kalau bicara pandangan ya, berarti kan cara aku menilai antara kedua itu ya. Iya. Kalau dari aku sih antara organisasi dan akademik itu adalah 2 hal yang saling sama-sama penting. Sama-sama penting. Kenapa? Bahkan aku tuh mendefinisikannya seperti ini. Ibaratnya itu akademik itu kan suatu keharusan ya. Ya, kita tuh harus kuliah, harus menyelesaikannya juga dan segala macam, harus dapat IPK yang bagus, prestasi yang bagus kayak gitu. Itu kan suatu keharusan nih dalam diri aku. Sedangkan untuk organisasi itu sendiri bagi aku tuh adalah sebuah kewajiban gitu, wajib dong ikut organisasi itu wajib gitu. Mungkin kalau orang lain kan bisa bilang nggak, ya udah terserah ya, tapi kalau bagi aku sendiri itu hal yang wajib. Kenapa? Karena bagi aku antara organisasi dan prestasi itu 2 ranah yang berbeda, tapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Jadi 2 ranah yang berbeda. Gak bisa nih aku kayak fokus ini aja, nggak bisa kalau aku pribadi. Karena bagi aku tuh 2 hal saling berhubungan. Contohnya adalah seperti ini. Kalau di kelas itu kan kita dapat ilmu yang ditingkatkan itu kan adalah kecerdasan kita, intelektual kita. Itu kan sifatnya individu untuk kita sendiri. Nah, sedangkan agar kita bisa menyalurkan apa yang kita punya, baik itu dari segi pemikiran, dari segi ilmu-ilmu yang kita punya lah, itu kita butuh wadah kan, ya kan? Nah, kalau aku salah satu wadahnya itu adalah organisasi itu tadi. Karena di organisasi kita kan berhubungan sama orang banyak, teamwork gitu ya, kerja sama tim, terus menyatukan pemikiran-pemikiran. Nah, disitulah aku bisa melatih pemikiran yang aku dapat konsepannya di kelas tadi dicurahkan tuh di organisasi. Jadi sama-sama penting sih. Jadi dapat disimpulkan ya Kak, berarti menurut Kakak antara akademik dan organisasi itu berhubungan ya Kak? Iya, benar sekali. Kalau bisa dipilih nih Kak, Kakak lebih milih organisasi atau akademik? Susah ya. Susah banget tuh. Gimana ya, gak munafik kalau kita tuh maunya nilai kita bagus ya nggak sih, kita maunya berprestasi itu nggak munafik, itu memang kayak ya harapan semua mahasiswa lah ya kalau bisa. Tapi di satu sisi yang organisasi itu butuh gitu, kayak butuh banget. Jadi kalau disuruh memilih apa susah sih, karena sama-sama penting. Paling kalau misalnya dipresentasikan itu ya 50-60 lah gitu, 50% 60% 40% lah gitu kan. Tapi nggak ada yang benar-benar kayak aku harus fokusin aja enggak gitu. Jadi benar sama-sama penting lah, karena yang tadi aku bilang sama-sama berhubungan gitu loh. Itu sih. Nah, tapi ada beberapa orang kan Kak yang memiliki pandangan kalau
misalnya dia mengikuti organisasi, dia mungkin akan nilainya turun gitu di bidang akademika. Nah, menurut kakak itu keterlibatan kita di organisasi itu mempengaruhi nggak kak di bidang prestasi itu? Oh gitu. Kalau menurut aku ya, kalau dari yang menurut bilang tadi, ikut organisasi nilai turun, kalau aku enggak sih ya, karena ya itu enggak alasan sih. Menurut aku kalau misalnya akademik itu yang pandai-pandai kita mau belajar ya kan, sesibuk apapun seseorang di organisasi, kalau dia bisa ada waktu buat belajar, kan di organisasi juga diajari manajemen waktu nggak sih? Iya kan? Nah harusnya itu mereka bisa memanage waktu mereka itu dengan baik sehingga mereka masih bisa berprestasi atau memiliki intelektual yang baik gitu. Nah paling kalau ditanya keterhubungan atau mempengaruhi itu, lebih ke arah positifnya bakalnya tangkap gitu. Salah satu contohnya itu tadi yang itulah yang aku dapetin di PIMNAS. Nah PIMNAS itu kan ini ya sifatnya, mungkin kalau dulu aku nggak join BEM itu aku nggak tahu tuh sama DL, nggak tahu sama Kak Cipa, itu nggak tahu ya, karena mereka aku temui itu di organisasi, ya kan, di organisasi gitu. Dan juga aku juga di beberapa perlombaan aku yang lain tuh aku juga ketemu sama orang luar, bahkan aku pernah ikut lomba itu sama teman dari sastra Indonesia, beda fakultas kan. Kalau aku nggak ketemu dia di organisasi mungkin aku nggak tahu dia kan, nggak bisa ikut event bareng dan segala macam seperti itu. Jadi kalau menurut aku salah satu hubungannya itu adalah, ini salah satu ya, salah satu, mungkin yang lain banyak. Salah satu itu adalah kan di organisasi itu kita dapat yang namanya relasi ya, ya kan, relasi tadi. Nah dari relasi tadi itulah kita tuh bisa berprestasi, salah satunya. Dan salah satu yang aku maksud itu berperan penting bagi aku. Pengaruh bagi aku tuh, salah satu pengaruh organisasi itu tadi, organisasi itu memberikan wadah yang besar, yang luas buat kita berprestasi gitu. Karena kalau yang aku lihat, ini bukan menjudge atau bagaimana, ada perbedaan loh antara teman-teman yang punya akademik bagus tapi tidak terlalu bagus di organisasi dengan teman-teman yang imbang dua-duanya gitu. Dan aku lebih respect ke yang imbang dua-duanya sih, karena itu bagi aku adalah hal keren gitu. Oh, jadi dikembaliin ke individu masing-masing ya kak? Iya benar. Kita kan lihat gitu kak di perkuliahan, ada salah satu orang misalnya fokus di akademik, tapi di organisasi atau kepanitiaan itu nggak ikut atau kurang lah gitu kak. Dan kebalikannya, menurut kakak gimana sih tanggapan kakak mengenai orang tersebut? Nah kalau menurut aku ya, untuk aktif organisasi aja atau fokus ke akademik aja itu adalah satu pilihan. Nah tapi gini, kasusnya adalah ada orang yang aktif satu dan aktif kedua-duanya. Menurut aku pribadi, salah satu alasan mereka kenapa memilih satu aja, ya mana tahu mereka tuh memiliki masalah di bidang fokus. Kayak mereka tuh susah fokus gitu. Kan ada ya orang yang kayak gitu ya. Kayak aku juga punya temen kayak nggak bisa fokusnya terbagi, emang harus satu aja gitu. Takutnya nanti kalau mereka tuh terbagi, emang kayak yang disampaikan lo tadi, ada yang down, ada yang turun gitu. Dan juga itu masalah fokusnya. Ada juga orang tuh bisa fokus tapi mereka memang memilih satu karena mungkin mereka memiliki masalah di time management tadi. Ya kan? Karena gini nggak sih? Seseorang yang memilih untuk fokus di satu bidang, misalnya mereka memilih organisasi, berarti mereka milih prestasi akademik, ya kan? Dengan alasan mereka takut nilai mereka turun kalau ikut organisasi. Otomatis secara tidak langsung mereka mengatakan bahwasanya ada kesulitan dong untuk memanage organisasi itu bersamaan dengan akademik, ya kan? Itu kan kembali lagi itu ke time manajemennya seperti apa. Dan juga ya di luar faktor-faktor lain seperti kesehatan dan segala macam lah ya. Tapi kan emang ada hubungannya sama time management kan. Mohon maaf ini bukan mengatakan langsung bilang time manajemennya buruk, enggak kayak gitu. Itu kan kembali ke individu lagi. Nah, sedangkan kalau ada teman-teman yang aktif dua-duanya, itu kan tandanya mereka bisa menyeimbangi itu. Mereka bisa membawa antara akademik yang mereka punya dengan organisasi itu tadi. Nah, kalau dari aku nggak bisa menilai ya mana yang lebih bagus, mana yang tidak bagus, itu nggak bisa. Karena kembali lagi yang kata Rizka tadi bilang, setiap individu tuh punya pilihannya masing-masing, ya kan? Dan setiap pilihan tuh punya resikonya. Kita nggak bisa bilang orang lain, kayaknya pilihan kamu salah deh.
yang bakal nanggung resiko ya mereka, bukan kita. Nah, jadi itu keberatan ke diri masing-masing, tapi dengan catatan harus maksimal. Jangan memilih satu bidang hanya karena kita malas. Nah itu sih, itu sangat disayangkan banget gak sih? Kita punya waktu, kita punya ruang, ada bisa dua-duanya, tapi kita cuma memilih satu hanya dengan alasan kayaknya nanti bisa pulang tidur deh, dan segala macam deh. Kayaknya bakal capek segala macam kalau kita mikirnya kayak gitu ya udah, itulah gitu lah. Nah, dari yang udah kakak sampaikan tadi nih kak, gimana sih cara kakak agar prestasi dan organisasi itu bisa seimbang? Oke. Kalau dari aku ya itu kembali ke time management sih sama motivasi gitu. Nah, bicara time management tadi ya, biar akademik aku lancar, aku tuh dari awal itu udah punya target gitu, targetnya sendiri. Kalau misalnya kalau di kelas aku harus fokus, tidak suka apapun aku terhadap suatu mata kuliah, tapi tetap kayak ya udah belajar aja gitu, walaupun yang dapat cuma dikit ilmunya gitu, karena aku tahu setelah aku keluar, setelah selesai kelas itu aku belum tentu bisa ngulang lagi, karena bukan karena aku malas, tapi karena aku ada lagi yang mau dikerjain, ada organisasi yang mau aku kerjain, atau ada kerjaan lain yang harus aku kerjain. Jadi aku harus selesai di satu-satu, selesai di kuliah emang fokus gitu satu-satu gitu. Jadi memang alhamdulillah selama perkuliahan itu aku jarang ya yang kayak ambil jatah, kecuali memang hal-hal tertentu gitu. Nah, tapi selain itu aku selalu belajar dengan baik di kelas. Emang memastikan aku harus belajar dengan baik gitu. Kemudian untuk berprestasinya, yaitu tadi kalau aku sih lebih banyak cari-cari informasi tentang apa sih yang bisa aku ikutin. Karena perlombaan itu bagi aku sebagai wadah untuk melihat potensi aku tuh sudah sejauh mana ya, gitu kan. Apa yang aku punya itu sudah sejauh mana ya, udah bisa belum ya bersaing sama orang luar, seperti itu. Itu sih kalau di organisasi itu tadi, selesaikan dulu di perkuliahan agar nanti di organisasi nggak balik lagi kan gitu. Nah juga kalau aku tuh jam-jam kosong itu memang dimanfaatkan untuk apa bisa bekerjakan gitu. Bahkan ini sedikit cerita ya, dulu dari semester 1 sampai semester 7 itu bisa dibilang aku tuh jarang istirahat di siang-siang, kayak jarang untuk ya kalau udah di kampus aja kan, padahal udah tuh ada jadwal kuliah yang pagi sama sore kan kosong kan, tapi harus ngerjain yang lain biar gak keteteran tadi. Nah pokoknya nanti banyak belajar segala macam. Nah sedangkan udah kayak gitu aja masih ada kewalahan kan gitu, lebih ke time management tadi. Terus sama satu lagi motivasinya, kalau nggak ada motivasi untuk mengerjakan atau menyelesaikan itu ya pasti semuanya kacau dong. Itu sih. Tapi sulit nggak sih kak? Ya manusiawi ya, sulitnya tuh di perasaan capek kali ya. Ya manusiawi aja kan, kalau kita tuh lelah ya mungkin kita kuat terus kan gitu. Jadi karena capek butuh istirahat, makanya salah satu hal yang aku kerjakan di sela-sela sibuk aku itu, di sela-sela hektik lah ya tibanya itu, aku masih sempetin kayak hidup dong gitu. Sekali kita harus lihat dunia luar dan guys. Nah, menyinggung manajemen waktu dari kakak nih kak, gimana sih cara kakak memanajemen waktu antara fokus di akademik sama di organisasi atau kepanitiaan? Kalau dari aku sih lebih gini ya, strategi yang dipilih. Nah jadi kalau di akademik itu sendiri, aku itu kalau dari akademiknya yang pribadi ya, kayak di kuliah gitu ya, kayak di kuliah itu, kalau aku tuh tipikal orang yang benar-benar belajar itu di kelas. Setidak suka apapun aku sama mata kuliah, pokoknya kalau di kelas harus fokus, harus belajar fokus gitu. Kalau enggak ya aku tahu resiko dong, kalau aku nggak fokus di kelas ya udah pasti itu bakal rawan untuk nilai jelek lah ya gitu kan. Dan jadi aku tuh memang dari awal itu menetapkan kalau di kelas tuh emang harus fokus, karena gini alasannya, kalau udah fokus di kelas setidaknya dapatnya ilmu di kelas tuh ada ya kan, walaupun karena tahu aku akan memiliki waktu yang sedikit untuk mengulang setelah keluar dari kelas itu. Alasannya karena ya itu tadi, ada organisasi yang harus aku jalanin, ada hal-hal lain yang harus aku jalanin gitu kan. Jadi aku harus fokus di kelas, aku harus dapat ilmunya di kelas gitu. Nah kemudian setelah itu barulah, setelah selesai di kelas, bersih di kelas, barulah aku keluar. Jadi ibaratnya itu apa ya, waktu 24 jam itu udah
tersusun Udah gitu. susun rapi ya Iya, kan? rapi gitu. Kuliah, kalau di luar kelas ya beda lagi gitu. Itu sih yang aku belum bisa, nggak tahu ya ini suatu kelemahan atau gimana. Ya aku tuh tipikal bukan orang yang suka mengulang pelajaran di hari yang sama. Mungkin ada ya teman-teman yang kayak gitu ya. Kalau aku nggak, karena ada alasannya itu tadi. Ada hal lain yang harus aku kerjakan. Itu sih salah satu tips manajemen waktu dari aku. Jadi di kelas nggak main-main lah gitu. Nah, dari 1 sampai 10 nih Kak, berapa kira-kira benefit yang bisa Kakak rasakan dari aktif organisasi? Berapa ya? 9,5 kali ya? Kenapa nggak 10 Kak? Ya karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya. Masya Allah. Iya. Masya Ya, Allah. karena capek, 2,5 karena capek gitu. Tapi secara keseluruhan ya pasti semuanya itu punya manfaat lah. Mungkin 0,5 aku yang nggak ada tadi itu karena mungkin aku belum maksimal ya, merasa belum maksimal juga dalam organisasi itu sendiri. Tapi 9,5 tuh udah bagus sih menurut aku, udah cukup tinggi lah angkanya. Pertanyaan terakhir nih Kak, gimana sih cara Kakak memotivasi diri Kakak selama di perkuliahan? Dan bisa nggak Kakak ngasih tips and trick untuk diterapin gitu untuk teman-teman yang nonton? Motivasi itu yang paling penting itu adalah memang dari diri kita sendiri dulu ya nih. Sebelum kita memotivasi orang lain, memang teman-teman motivasi terpenting itu adalah dari diri kita sendiri. Pasti dari diri kita sendiri. Karena pernah dengar nggak sih kalimat ini? Mau sering apa lo bilang semangat, kalau gue nggak semangat mah tentu nggak semangat gitu kan. Nah itu bukti apa? Bukti dari memang faktor utama yang buat seseorang itu bangkit, yang faktor motivasi terbesar itu ada memang dari diri sendiri. Yaitu ada pengecualian pasti ada orang-orang yang kayak memang butuh orang lain lah untuk memotivasi mereka. Tapi kalau dari aku, motivasi diri sendirinya itu buat aku terus menjadi lebih baik itu yang pertama itu alasannya pasti orang tua, ya kan, orang tua. Jadi setiap capek yang aku rasain, kalau aku udah jenuh, aku udah capek, itu aku ingat orang tua. Ada orang tua yang harus dibanggakan. Bahkan gak hanya dengan akademiknya tadi, dengan kita aktif organisasi kan kita bisa berprestasi, kita bisa melihatkan diri, personal branding kita seperti apa kan. Nah itu kan bisa bikin orang tua kita bangga juga. Wah, anak gue gitu kan, anak saya gitu kan, bisa ngomong kayak ketua-ketua BEM kan bisa gitu kan, anak saya masuk TV loh, kayak gitu lah ya. Nah, jadi memang salah satu motivasi utama itu adalah orang tua. Itu kita membangun dari kita sendiri. Kita harus bisa membanggakan orang tua. Kemudian itu tadi dari tujuan-tujuan apa yang kita punya. Jadi kalau aku, ini tips ya teman-teman ya, sekalian tips aja. Aku tuh tipikal orang yang setiap di awal semester itu selalu membuat skala pencapaian apa sih yang akan aku capai gitu. Jadi setiap semester itu sebelum semester baru itu aku list nih, oh di semester ini aku harus ikut apa ya, minimal aku ikut kepanitiaan apa ya, atau kalau misalnya capek kepanitiaannya, misalnya kan kayaknya aku bakal aktifnya di organisasi aja deh dulu, atau ikut relawan gitu kan, ikut pengabdian dan segala macam gitu. Nah kalau prestasi, IPK aku harus gimana nih di semester depan? Harus lebih baik nggak sih? Kayak gitu kan. Terus nggak hanya IPK dong, aku harus punya prestasi nih, apa ya? Walaupun prestasi yang kita harapkan itu adalah hal yang kecil gitu. Kayak maksudnya kayak nggak harus nasional dan segala macam, tapi kayak kita tuh, aku harus dapat ini nih, kayak gitu. Kan ada sesuatu yang harus kita dapatkan. Aku sering kayak gitu di awal semester. Nah nanti di akhir semester, evaluasi. Jadi ada harapan, ya pasti ada evaluasi dong di akhir semester. Kenapa aku lakukannya pas semester tidak per tahun? Karena kan pas semester lebih mudah, ya kan, lebih mudah. Nah di setiap akhir semester itu aku selalu, oh kayaknya nih di semester ini terlalu boros waktunya di sini. Oh semester ini kayaknya ada banyak yang berleha-leha deh. Oh semester ini kayaknya motivasi untuk babnya kurang. Jadi aku tahu semester depan aku harus ngapain lagi. Gitu. Itu salah satu caranya. Yang kedua, teman-teman, ini juga berhubungan sama time management tadi. Teman-teman tuh juga harus tahu nih cara belajar teman-teman tuh seperti apa. Kayak yang aku rasain tadi kan, kalau aku tuh memang orang yang fokus di kelas. Aku nggak bisa baca buku sendiri di rumah, aku nggak bisa. Aku memang orang yang kalau belajar itu harus lihat siapa yang ngajar aku, harus dengar suaranya seperti apa, seperti itu. Nah
Tapi kita juga harus adaptasi kan, contoh pas kuliah online, pasti kayak aku yang biasanya harus lihat orang yang ngajarin, kalau online kan kita nggak bisa lihat siapa-siapa karena ya cuma virtual kan. Nah, jadi harus cepat adaptasi diri. Nah ya, yang ketiga itu adalah adaptasi diri itu sangat-sangat penting gitu. Bahkan nggak sedikit ya yang aku lihat, ada orang yang ada teman-teman ini yang sulit berkembang, sulit bergaul itu hanya cuma karena lambat adaptasinya itu. Karena kalau dari lingkungan mahasiswa itu kan udah kompleks ya, jadi harus cepat untuk adaptasi diri. Itu tadi yang pertama. Dari motivasinya seperti itu, orang tua alasannya. Yang kedua, punya targetnya per semester. Yang ketiga tuh cepat adaptasi. Itu sih tips and triknya. Dan jangan lupa semangat. Oh ya, yang terakhir adalah jangan lupa apresiasi diri. Itu penting karena kita jor-joran ngejar sesuatu, tapi kita lupa apresiasi kan. Jadi tubuh kita tuh kayak capek aja bawaannya gitu. Healing juga nggak sih Kak? Ya penting, itu penting loh, healing itu penting gitu. Terus sih Banyak juga ya Kak tips and triknya. Dan kerasa nih teman-teman, kita udah berada di segmen terakhir podcast kita. Jadi sebelum Kak Atun menyampaikan closing statement, maka bisa kita simpulkan, bisa kok kita memilih antara organisasi atau prestasi secara bersamaan, asal kita bisa memanajemen waktu dengan baik dan memiliki motivasi untuk melakukannya. Jadi bisa kok keduanya. Nah, sebelum kita tutup nih teman-teman, mungkin dari Kak Atun bisa menyampaikan sedikit closing statement dari Kakak. Silakan Kak. Kalau dari aku sih tetap semangat ya, khusus buat adik-adik yang masih di bangku perkuliahan maupun yang akan masuk ke bangku perkuliahan. Siapapun yang menonton podcast ini bisa sebagai referensi ya, referensi nggak tuh? Tetap semangat, kemudian jangan ragu untuk menetapkan pilihan, dan ingat tujuan kita dari awal itu apa. Jadi jangan sampai apa yang kita jalanin di kemudian hari itu memberhentikan apa tujuan kita di awal gitu. Karena sesuatu itu alangkah lebih baik kita itu benar-benar memprioritaskan apa tujuan kita di awal. Seperti itu. Semangat. Oke, cukup sekian podcast kita pada kali ini. Terima kasih atas closing statement dari Kak Atun. Nah, harapannya apa yang telah disampaikan, baik itu tips and trick ataupun motivasi yang diberikan Kak Atun, bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian. Sekian podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di Sharing with PSDM #3. Bye-bye.